kelompok MBT yaitu Rasional Emotif Behaviorisme Terapi. Kami akan membuat video untuk mata kuliah Psikologi Konseling bersama saya Dia Fatmawati sebagai observer dengan NIM 2020 0101 008 bersama rekan saya Niputu Ayu Agustin Karisma Dewi, NIM 2020 0101 0120 sebagai konselor. Saya Nurmega Senja Dewi, NIM 2020 0101 0095, saya sebagai konseli. Dan saya Dinyamandiana Aryudiati dengan NIM 2020 0101 0090 sebagai konseli. Langsung saja kita simak videonya. Permisi Bu, selamat pagi, bisa minta waktunya sebentar? Ya, selamat pagi Mbak, silakan masuk. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Enggak? Sama juga ya. Jadi kalian datang ke ruangan ini, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin diceritakan. Ya. Oke, ya. Jadi nanti sebelum kalian sharing, sebelum kita berbagi, membicarakan apa yang ingin kalian bicarakan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak, ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin kalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena jumlah siswa di sini kan cukup banyak ya. Jadi Bu tahu wajahnya tahu, tapi namanya lagi lupa, lagi ingat gitu ya. Oke, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya namanya Asli. Oke, Ari, terus? Saya Mega. Oke, Mega ya. Jadi Ari dan Mega, hari ini kita akan membahas tentang apa yang kalian ingin sampaikan. Nah, peran saya di sini hanya sebagai fasilitator. Nah, yang jadi fasilitator itu saya hanya membantu kalian untuk mencari jalan keluar dari permasalahan kalian. Tetap nanti yang akan mengambil keputusan adalah kalian, yang menentukan langkah apa yang mau diambil itu juga kalian. Ya, saya hanya membantu saja di sini. Bisa ya. Nah, kemudian karena di sini ada 3 orang, saya dan kalian. Jadi apapun yang nanti kita akan bicarakan di sini itu akan menjadi rahasia kita. Karena ada namanya asas kerahasiaan. Jadi jangan sampai keluar nanti. Ya. Yang pertama, kemudian yang kedua ada namanya asas keterbukaan. Ya, transparan. Jadi apapun yang mau kalian sampaikan disampaikan aja. Kita sedikit tidak membatasi diri antara saya dan kalian. Jadi mau apa aja mau diomongin silakan disampaikan. Ya, bisa ya? Bisa, oke. Tapi karena ini kayaknya tegang sekali, ya. Saya mungkin punya beberapa, lebih tepatnya tebakan, ya. Kita akan buat tebak-tebakan, dan saya ingin kalian menjawab. Ya, siapa aja boleh jawab. Ya, yang benar boleh pulang. Oke. Jadi tebakan yang pertama adalah binatang, kemudian hitam, melata, suka yang manis, kakinya 4 atau lebih ya, saya nggak pernah ngitung kakinya sih. Menurut kalian apa? Ukurannya lebih kecil daripada kita, tapi kita nggak nyaman kalau ada dia. Suka manis. Semut. Oke. Pertanyaan pertama ya, kemudian yang kedua, warnanya hitam, kecil, kemudian kakinya juga nggak tahu ada berapa jumlahnya. Terus ukurannya lebih kecil dari kita juga, tapi kita juga nggak nyaman kalau ada dia. Dan biasanya itu adanya pada anak-anak. Iya. Oke, gitu ya. Oke, segitu aja dulu tebak-tebakannya ya. Oke, jadi untuk kegiatan kita nanti itu waktunya kurang lebih sekitar 60 menit ya. Jadi kita dibatasi waktu. Mudah-mudahan bisa selesai dengan waktu yang kita punya. Tapi kalaupun tidak,
kita akan buat nanti janji lagi untuk pertemuan yang berikutnya, ya. Oke. Nah sekarang kita sudah mulai ke sesi sharing ya. Oke, siapa yang mau sharing duluan? Siapa aja boleh di antara kalian. Dulu. Ya. Jadi ini Bu, saya tuh punya kayak suka gitu sama cowok di kelas sebelah. Nah terus tapi cowoknya ini udah punya pacar Bu. Jadinya saya kalau ada setiap ada misalnya ada ulangan, ada kuis kayak gitu-gitu, jadinya kayak malas belajar gitu lihatnya, terus makannya juga nggak enak kayak gitu. Jadi suka sama cowok sebelah, dia kelas sebelah. Terus dia sukanya sama cewek lain. Iya Bu. Itu bikin nggak pengen ngapa-ngapain. Iya. Mungkin ada yang Mega mau tanyain dulu dari ceritanya Ari. Kalau boleh tahu ya, kamu udah berapa lama suka sama dia? 2-3 bulan gitu dah. 2-3 bulan sudah suka sama ini, si cowok ini. Iya. Cowok ini tahu nggak kalau Ari suka sama dia? Kayaknya enggak sih Bu ya. Soalnya kan dia udah punya pacar, dia nggak tahu, mungkin dia nggak lihat orang juga Bu. Maksudnya udah mendekati gitu ya. Jadi dia sudah punya pacar nih statusnya, Ari suka sama dia gitu. Tapi karena dia nggak ngerespon, jadi Ari nggak pengen apa-ngapain. Kalau misalkan dari Mega dari dulu, kira-kira kalau misalnya temennya ngalamin hal yang itu, punya nggak ide atau saran mungkin untuk temennya apa yang bisa kira-kira dia lakuin? Lebih baik sih pendam sendiri sih. Teman sendiri. Ya, pendam sendiri aja. Untuk apa juga kita kan gimana ya? Untuk apa kita tuh nungguin dia tuh kan punya pacar gitu loh. Untuk apa kita nungguin dia gitu? Jadi cari yang lain aja. Cari yang lain aja. Oke. Itu dari Mega seperti itu. Jadi dilupain aja, dipendam aja, terus cari yang lain. Ya. Mungkin itu nggak mudah ya. Iya. Jadi ketika kita suka sama orang, artinya sudah ada rasa di sana. Tidak mudah untuk menutup rasa yang ada. Ya, apalagi rasa itu orangnya nggak tahu. Benar ya? Iya. Jadi orangnya nggak tahu nih, tapi kita harus mengubur itu nggak mudah. Ya. Jadi ada beberapa pilihan sebenarnya yang bisa dilakuin. Salah satunya tadi kalau misalnya memang bisa langsung melupakan baik, tapi kalaupun tidak, nikmati rasa yang ada. Ya, jadi menikmati rasa yang ada, tapi tidak membiarkan dia tumbuh. Artinya apa? Artinya biarin aja rasanya ada, tapi kita nggak memupuk lagi. Jadi kalau lihat dia biar nggak makin suka. Cukup oke, saya suka dia, segitu aja. Tapi nggak suka dia berarti besok sama dia, senang sama dia. Ya, jadi segitu. Artinya kalau misalnya kita tetap punya rasa, ketika kita berhubungan lagi untuk hal yang lain itu akan rasanya masih bisa. Jadi kalau misalnya kita punya rasa terus kita bunuh gitu aja rasanya, kalau ketemu itu kadang bisa bikin kesal. Orang itu tuh yang bikin saya suka sama dia tapi dia nggak ngerespon kayak gitu, karena kita nggak tahu hari ini kita boleh nggak suka sama orang tapi ternyata butuh orang itu. Ya, atau hari ini kita bisa suka banget sama orang tapi ternyata dia yang nyakitin kita, seperti itu. Kurang lebih seperti itulah ya. Oke, nanti kita semakin cerita, semakin sharing, nanti pasti akan ketemu lagi nanti yang lebih enaknya seperti apa nanti Ari untuk menanggapi perasaan itu ya. Oke, dari Ari ada lagi yang mau dibagi? Mungkin nanti selanjutnya ada Iya. yang ini. Oke, ya. Berarti kita bisa pindah ke Mega dulu, kita dengerin ceritanya ya. Oke. Jadi Mega sekarang masalahnya apa? Dia udah punya pacar. Oke. Nah, habis itu Mega bersifat biasa sama mantan pacar gitu. Jadi kita tuh main bareng-bareng nih. Nah, main Uno bareng kayak gitu loh. Habis itu nggak tahu di belakangnya Mega dia itu kayak gimana. Nah, akhirnya
eh, pas Mega dia tuh kayak, nah jadi ada permasalahan nih, Mega sama pacarnya ada masalah, sampai gimana ya, dia itu kayak pasrah gitu Bu. Maksudnya ya udah kalau misalnya emang harus diakhiri ya udah akhiri aja gitu, nggak kayak sebelumnya gitu, kayak dia tuh lebih berjuang, lebih nyari lagi gitu. Terus habis itu Mega berjuang lagi kan, maksudnya ya mungkin Mega ada kesalahan atau apa, akhirnya Mega bilang sama dia, gimana kalau kita mulai lagi ke yang baru lagi, maksudnya gimana ya, memulai lagi ke hal yang baru gitu. Terus dia nggak mau, terus Mega bingung kenapa kok dia kayak gini gitu. Terus akhirnya setelah ditelusuri gitu, kan Mega temennya juga sama kakaknya. Nah ternyata mereka itu temannya Mega, mantan pacarnya itu lagi jalan berdua sama kakaknya juga gitu. Terus mereka jalan-jalan senang-senang buat story. Terus Mega otomatis pas ngeliat gimana, sumpah sakit banget. Udah, terus gimana kan, ya udah akhirnya sharing sama teman, kan sempat juga sharing sama teman. Terus kesel banget, akhirnya ya udah deh, harus lupain aja sih, ikhlasin aja dah kalau gitu. Terus sampai Mega itu ngalamin ngurung diri di kamar, terus makan susah karena terus keingat gitu. Apalagi terus ngeliat dia ngupload foto di sosial media, terus buat story ini, buat story itu, manas-manasin kayak gitu. Tapi ya udah, jadinya bener sendiri aja. Sendiri. Jadi ada pertanyaan dulu ke Mega. Berapa tahun pacaran? Udah 4 tahun. 4 tahun. Jadi Mega memutuskan untuk memendam sendiri. Kita juga kalau sharing sama teman juga bilang ya udah biarin aja dia, nanti juga dia bakalan, apa yang dilakuin itu yang bakalan didapat juga. Ya. Ada yang mau ada sampaikan nggak? Mungkin gini ya, apa Mega ngelakuin hal-hal yang bermanfaat kayak main TikTok kayak gitu kan, siapa tahu dapat followers banyak gitu kan, dapat endorse kan, lumayan dapat nama-nama jajan gitu sih. Iya. Lakuin hal-hal yang baik. Ya, benar-benar. Itu bisa jadi salah satu alternatif ya. Ya, tapi kalau misalkan seperti itu, mendam boleh. Tapi kalau misalkan apa yang Mega lakuin itu lebih banyak merugikan dirinya Mega. Ini sampai turun berat badan. Iya, karena mendam itu ya. Ya, dari awalnya kan agak berisilah waktu ini. Terus setelah masalah ini, terus ngeliat secara tiba-tiba kayak itu, langsung down, langsung turun 10 kilo. Jadi apa yang luar biasa ya, ya. Cinta emang ceritanya tiada akhir ya. Jadi gini, apapun yang terjadi sebenarnya itu memang harus terjadi. Ya. Ketika kita kehilangan sesuatu, artinya ada sesuatu yang lebih baik yang akan menggantikan. Ya, jadi itu harus jadi keyakinannya kita. Nggak ada yang diambil, nggak ada sesuatu yang diambil itu tanpa alasan. Termasuk kehilangan tadi. Jadi memang jalannya seperti itu. Kalaupun nanti toh ketemu lagi, memang itu harus ketemu. Jadi nggak ada yang namanya serba kebetulan. Ya, nah kalau misalnya sekarang Mega memutuskan untuk memendam, boleh aja. Cuman kalau sampai itu merugikan diri Mega sendiri, mungkin bisa dicari alternatif yang lain. Mungkin kayak dibilang sama Ari tadi, lakuin kegiatan lain yang untuk artinya mengurangi pikiran Mega ke sana gitu. Cuma jangan dipaksain, sama kayak saya bilang tadi. Jadi karena rasa itu ada nggak tiba-tiba ting ada nggak. Jadi itu ada prosesnya. Nah untuk menghilangkan rasa itu juga butuh proses. Nggak bisa hari ini sudah deh udah tak ikhlasin, oke terucap ikhlas. Tapi yang di hati saya yakin itu perlu waktu. Ya. Tapi kembali lagi ke yang saya bilang tadi,
ketika sesuatu itu diambil dari kita, itu pasti akan tergantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ya, nah entah kapan, nah itu masalah waktu. Pasti akan jauh lebih baik. Seperti itu sih. Iya. Jadi ada lagi dari Ari mungkin. Tadi udah ya dikasih. Jadi alternatifnya ada banyak kalau untuk masalahnya Ari. Ada alternatif. Tadi Mega bilang katanya pendam aja. Kemudian pilihan yang lain adalah biarkan rasa itu ada, nanti biar hilang sendirinya, tapi jangan artinya rasa itu ada tapi nggak mengharap, ngerti kan maksudnya? Ya jadi biarin rasa itu ada, tapi nggak ngarap besok dia putus sama si itu sama saya, nggak ada harapan seperti itu. Nah kalau misalnya kita tahu, kadang kita berharap sama sesuatu yang kita tahu itu nggak mungkin terjadi, tapi kita berharap pas itu nggak kejadian, itu kecewanya akan 2 kali lipat dibanding kita membiarkan itu berjalan gitu aja. Seperti itu pilihan untuk Ari ya. Kemudian kalau untuk Mega ya seperti tadi, mungkin bisa melakukan hal yang lebih menyenangkan daripada hanya memikirkan itu ya, seperti itu sih. Jadi hal-hal yang terjadi kalau kita tidak bisa menyelesaikan apa yang kita rasain, itu akan hanya merugikan diri kita aja ya. Kalau kamu bayangkan nanti kalau misalnya berumah tangga itu kamu pasti butuh pasangan yang lebih baik ya. Kalau sekarang sudah seperti itu, artinya nanti gimana? Iya ya. Jadi mereka yang mau berjuang bersama, mereka yang mau menerima satu dengan yang lainnya ya kan seperti itu ya. Nanti ketika kalian berumah tangga itu ya, karena ketika sudah berumah tangga masalahnya pasti akan jauh lebih banyak, jauh lebih susah daripada saat ini. Kalau pacaran berantem nggak cocok selesai, tapi ketika berumah tangga, ketika kita akan memutuskan untuk selesai pun itu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, bukan cuma masalah rasaku rasamu, tapi ada keluargamu kan seperti itu ya. Oke. Gimana? Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sekarang kira-kira menurut kalian dari apa yang sudah kita bicarakan, ada kesimpulan apa saja yang bisa kita ambil? Jadi Ari, kedepannya Ari mau kayak gimana? Mau biarin aja berjalan ya, walaupun ada rasa ya udah biarin aja kayak gitu bilang. Makanya jangan sampai sembuh. Oke. Jadi biarkan waktu yang menyembuhkan lukanya ya. Kemudian dari Mega gimana? Kalau dari Mega mungkin pendapatnya itu ya, kedepannya mungkin Mega harus lebih sibuk lagi, mungkin ikut organisasi apa mungkin kan. Habis itu ngelakuin kayak kita yang bilang sehari gitu, lebih update kayak gitu sih, supaya bisa menghilangkan yang atau ikut yoga lagi gitu. Oke. Lebih aktif dan produktif ya. Iya. Jadi aktif bisa menghasilkan jadi produktif. Oke. Lebih keinget yang Iya. tapi ini susah soalnya. Iya. Emang itu proses. Soalnya rumahnya di depan gitu. Oh, depan rumah. Iya, jadi kalau keluar rumah kelihatan. Ketemu dia, Ya, oke. Apalagi sekarang dia menunjukkan terus kan. Dia jualan kayak gitu di depan rumahnya. Terus otomatis kalau mereka keluar melihat mereka. Ya, jadi kan lebih susah ya gitu. Iya. Tapi lama-lama mungkin kita harus percaya, lama-lama pasti bakalan bisa. Iya. Jadi nanti waktu yang akan menjawab ya. Dan nanti ketika kita dapat yang lebih baik, kita akan bilang terima kasih yang kemarin. Terima kasih saya doakan. Iya. Seperti itu karena itu semua pembelajaran. Pasti akan ada jauh yang lebih baik. Ya, jadi yang ketemu hari ini belum tentu yang terbaik, tapi nanti yang terakhir pasti yang terbaik. Seperti itu sih. Ya. Oke, jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil hari ini? Belajar dari pengalaman. Oke, yang pertama belajar dari pengalaman, kemudian yang kedua berusaha untuk membiarkan berjalan ya sebagaimana seharusnya. Oke. Ada lagi kesimpulan bisa kita ambil? Proses. Iya, nikmati prosesnya itu yang paling penting ya. Ya, karena nggak mungkin ada hasil tanpa proses. Iya. Gimana untuk hari ini cukup? Cukup sih. Atau kita perlu waktu lagi untuk ketemu, untuk sharing? Mungkin nanti. Iya.
Jadi nanti kalau memang kalian perlu lagi waktu untuk bicara, silakan datang lagi. Kalau mungkin mau bicara dengan saya, boleh, atau mau sharing sama guru BK yang lain juga silakan. Ya, tapi kembali lagi, kalau misalkan bertemu seperti ini, itu apapun yang ada, apapun yang kita bicarakan sampai di sini aja. Ya, ada lagi yang mau nanya mungkin sebelum kita akhiri? Itu aja. Merasa sudah lebih baik sekarang setelah dikeluarin? Iya. Mungkin nanti setelah dilakukan akan merasa lebih baik. Ya. Sudah kita tahu ke depannya. Iya. Jadi kalau menurut penelitian itu laki-laki butuh waktu 1 minggu untuk melupakan, ya. Tapi setelah 1 minggu baru menyesal. Tapi kalau perempuan dia butuh waktu berbulan-bulan untuk melupakan, tapi dia nggak akan menyesal. Itu betul ya, Semoga aja. karena kalau laki-laki kadang dia pakai logika saat itu aja untuk bilang oke, kita selesai, egonya jalan. Tapi kalau perempuan dia butuh proses, jadi ada yang banyak dipikirin untuk akhirnya dia berani ambil keputusan, oke, udah kita selesai kan. Tapi setelah itu baru menyesal. Biasanya suka stalking, suka kepo, ini mantan saya udah jalan sama siapa, lagi dekat sama siapa, ngapain, di mana, sedang apa. Ya, itu setelah seminggu. Sudah terjadi sama saya Ya, kan? Soalnya sampai HP gitu tuh, sampai itu tuh semuanya tuh ditauin sama dia gitu. Jadi pas buka sosmed apapun itu, loh kok udah kebaca gitu. Jadi pasti dia masih nih nyadap HP gitu. Jadi sih Biasanya dia yang ngeblok, dia yang unblock, bener ya? ya tunggu aja. Biasanya kan seperti itu sih, dia yang ngeblok, dia yang unblock. Beda sama perempuan. Jadi kalau perempuan itu butuh waktu berbulan-bulan untuk move on, tapi setelah dia move on aja, dia nggak akan lihat ke belakang. Itu perempuan. Cara membuat orang lain menyesal atas penilaiannya sama kita adalah untuk tetap menjadi baik dan lebih baik lagi. Itu caranya. Terbaik untuk versi kita sendiri. Iya. Jadi tidak usah jadi yang terbaik, tetapi tetap melakukan yang terbaik. Intinya hidup itu harus berguna aja. Jadi ketika kita berguna untuk orang lain, di sana kita kelihatan baik, kita jadi baik, otomatis yang kemarin mengecewakan itu akan menyesal. Dibanding kalau misalnya kita marah-marah, ngotot-ngototan, atau artinya ngomong-ngomong yang enggak gitu kan, menjelek-jelekan dia di luar. Yang lebih baik adalah kita memperbaiki diri, sehingga itu cara untuk membuat orang lain itu menyesal. Dengan kita memperbaiki diri, bukan dengan mencari-cari kesalahannya dia. Oke, ada yang masih mau disampaikan? Ari mungkin? Udah cukup. Itu sudah ya? Udah nggak ada nono lagi? Iya. Ya? Sementara cukup dulu ya, karena kalau nggak dijalanin kita nggak bisa tahu bahwa ini sudah berhasil apa belum. Ya. Berarti bisa kita akhiri ya? Bisa? Oke. Terima kasih sudah datang. Kalau memang nanti perlu waktu untuk bicara lagi, silakan kita buat janji lagi untuk ketemu, boleh dengan saya ataupun guru BK yang lain. Ya. Oke, jadi apapun yang sudah kita bicarakan tadi itu dari kalian, kembali lagi ke kalian. Saya hanya membantu saja di sini. Ya. Oke, terima kasih.